itu tanpa ada dasar, ya nggak? Kalau perawat itu berarti dasarnya dari apa? Dari hasil apa? Diagnosa. Dari hasil apa? Sehingga kita tiba-tiba melakukan tindakan. Dasarnya dari apa? Pemeriksaan. Dasarnya dari pemeriksaan, dari hasil pengkajian, ya kan? Hasil pengkajian didapatkan bahwa pasien ini mengalami gangguan pada kebutuhan cairan, misalnya gitu kan? Oh, ternyata dari pengkajiannya pasien ini mengalami defisit volume cairan, misalnya begitu, gitu kan? Sehingga intervensinya Yang ada begini. Udah ya. Yang ada. Yang mana kan? karena pasien yang mengalami defisit volume cairan, di mana pasien itu harus dipenuhi kebutuhan cairannya, salah satunya adalah diberikan lewat parenteral. Lewat parenteral itu dengan cara apa? Dengan cara pemberian cairan lewat infus. Kan pemberian kebutuhan cairan itu bisa oral, bisa parenteral. Kalau oral itu minum sebanyak-banyaknya, tetapi kalau dengan melalui oral itu tidak juga terpenuhi, misalnya karena pasiennya seringkali muntah gitu ya, sehingga harus dipenuhi dengan cara parenteral. Nah, cara parenteral itu apa? Melalui cairan infus, ya. Nah, kalau kita pemberian cairan infus itu adalah tugasnya berkolaborasi, ya. Jadi bukan tindakan kita sebagai perawat, ya. Ini adalah tindakan medis. Oleh karena itu harus ada kolaborasi dengan dokternya. Artinya cairan apa yang harus diberikan, kemudian berapa lama cairan ini harus diberikan, gitu ya. Nah, itu juga nanti akan saudara lihat dari status pasien, ya. Ini dari terapi salah satunya. Nah, kemudian selain misalnya diberikan cairan, juga misalnya pasien mengalami kekurangan darah, misalnya HB-nya rendah, sehingga membuat pasien itu harus dilakukan transfusi darah. Nah, ini bisa sekaligus berbarengan cara pemberiannya. Diawali dengan pemberian cairan terlebih dahulu, baru nanti selanjutnya dilakukan pemberian transfusi. Nah, itu ya, jadi yang harus saudara ketahui seperti itu. Kalau misalnya pasien tidak perlu mendapatkan cairan, ya, tetapi pasien cukup mendapatkan transfusi darah, maka diawali dengan pemberian cairan terlebih dahulu, artinya dibasahi selang transfusinya, ya. Kemudian baru dilanjutkan dengan transfusi darah, ya itu. Jadi selalu ketika kita melakukan tindakan untuk memberikan transfusi darah harus diawali dengan pemberian cairan, ya. Jadi itu yang harus saudara ketahui. Nah, itu tentang infus dan transfusi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan oksigen, ya. Berbagai macam pemenuhan kebutuhan oksigen. Pertama pasti diawali dengan pemeriksaan fisik, ya kan? Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu sistem pernafasan, ya. Nah, ini yang mau kita praktekkan. Kalau kita melakukan pemeriksaan fisik, berarti awalnya adalah dari anamnesa. Begitu pasien datang, harus kita lakukan anamnesa terlebih dahulu. Mulai dari identitas pasiennya, artinya nama pasiennya, ya. Nama pasiennya, kemudian keluhannya itu apa, gitu ya. Buka aja maskernya, ya. Kayaknya bicara pakai masker kayaknya kurang enak gitu. Takutnya nggak didengar sampai ke belakang. Jadi yang pertama harus kita lakukan mulai dari anamnesa, ya. Anamnesa itu ketika pasien itu datang. Yang kita tanya adalah ketika anamnesa berarti kita harus nanya mengapa pasien itu datang berkunjung ke tatanan pelayanan kesehatan. Karena kan pasti pasien itu mengalami
keluhan. Nah mungkin pasien datang itu cuma memeriksakan dirinya saja ke dokter paru biasanya gitu kan enggak, pasti dia ada keluhan ya, entah itu misalnya pasien mengalami asma atau sesak napas karena gangguan yang lainnya gitu ya. Kemudian pada saat pasien itu datang, kita lakukan inspeksi bisa, karena berbagai macam tindakan yang mesti kita lakukan atau pemeriksaan kita lakukan untuk pemeriksaan fisik itu mulai dari anamnesa ya kan, kemudian ada inspeksi, habis inspeksi apalagi palpasi. Inspeksi itu apa? Periksa apa? Kalau inspeksi itu periksa apa? Hah? Inspeksi itu artinya periksa apa? Pandang, lihat. Ya, kita pandang itu artinya inspeksi. Jadi inspeksi itu ketika pasien masuk itu kita bisa lihat. Kalau kita pernapasan berarti pasien sesak enggak? Ya kan? Nah kita bisa lihat itu. Kemudian inspeksi lihat. Setelah itu baru kita lakukan palpasi. Palpasi itu apa? Periksa apa? Raba. Dengan cara diraba, dipegang, namanya juga raba, dipegang. Ya. Kemudian periksa apa lagi? Ya. Auskultasi. Auskultasi itu dengan stetoskop. Artinya apa? Periksa dengar. Ya dengar. Kalau kita dengarkan kan nggak bisa langsung kuping kita tempelkan ke badan pasien, nggak akan terdengar ya nggak. Nah berarti dengan menggunakan alat. Alatnya apa? Stetoskop ya, alat bantu dengar, stetoskop. Kalau pada orang kebidanan, kalau di maternitas beda lagi ya. Stetoskopnya untuk mendengarkan detak jantung bayi misalnya, ini bayinya itu ada detak jantungnya apa tidak, itu ada menggunakan sama stetoskop juga ya, tetapi stetoskopnya beda ya, langsung kupingnya begitu ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir dengan pemeriksaan perfusisi. Perfusisi itu apa? Ketuk. Pemeriksaan dengan cara ketuk ya. Nah, ketuk itu bisa dengan refleks hammer gitu ya, itu juga kan namanya ketuk. Tapi di paru itu kan pakai refleks hammer enggak? Enggak ya, cukup dengan jari. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian ini kan kita harus pasiennya langsung ya, kalau untuk pemeriksaan pernapasan ini. Itu yang pemeriksaan fisiknya ya, nanti kita tinggal prakteknya. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian oksigen ya, berbagai macam pemberian oksigen. Saudara pada saat di KDM ya, KDP itu saudara pernah dapat pemberian oksigen melalui apa? Nasal ya nggak? Nasal kanul itu di KDM, tetapi di KMB nggak lagi menggunakan nasal kanul, harus menggunakan masker atau face mask ya. Jadi yang tungkup langsung. Nah tungkup itu ada berbagai macam juga, ada yang rebreathing mask, ada yang non rebreathing mask. Itu tergantung dari jenis pemberian oksigennya dan tergantung dari kadar PCO2 dan O2 yang ada di dalam tubuh. Hasilnya dari mana kita tahunya? Dari hasil lab, yaitu dengan pemeriksaan analisa gas darah ya. Jadi dari AGD, jadi analisa gas darah itu didapatkan dari mana? Dari arteri ya, ketika pasiennya misalnya ada gagal napas gitu ya. Nah itu biasanya dilakukan pemeriksaan AGD, namanya analisa gas darah, diambilnya dari darah arteri. Diambil dari arteri di mana saja yang bisa diambil? Di femoral. Makanya perawat harus tahu anatomi supaya pada saat kita memeriksa pasien, mengambil darah seperti itu, tahu lokasinya, nggak berapa-berapa di mana. Ya, belajar anatomi kan? Nah, di situ ya. Jadi pengambilan lewat darah arteri. Darah arteri itu banyak mengandung darah bersih, ya nggak? Ya, mengandung darah bersih itu biasanya di femoral, ya, karena itu kan pembuluh darahnya lebih besar.
Berbeda ketika saudara mengambil darah biasa. Kalau mengambil darah biasa itu melalui pembuluh vena. Ya, pembuluh vena di mana aja, yang penting ada vena yang gampang terlihat bisa saudara ambil. Tetapi kalau arteri itu ya di pembuluh darah arteri, tempatnya di tempat-tempat tertentu. Ya, dan pengambilannya berbeda, 90 derajat langsung di arterinya. Ya, itu nanti diajarkan bagaimana teknik mengambil darah ini ya. Sekarang kan bukan. Sekarang hasilnya kan yang ibu mau lihat. Nah, hasilnya biasanya tergantung. Kalau PO2-nya itu bagus, tetapi PCO2-nya itu rendah, ya kan? Ada kan seperti itu. Nah, diberikan rebreathing mask atau non rebreathing mask. Masa sudah pada punya bukunya tuh. Apa bedanya rebreathing mask dan non rebreathing mask? Tergantung dari jenis katupnya, jadi tergantung dari katupnya. Kalau yang non rebreathing mask biasanya oksigennya itu konsentrasinya lebih tinggi, ya. Berapa persen konsentrasinya? Berapa? 60 sampai 80%. Itu yang rebreathing apa yang non rebreathing? Yang rebreathing mask, ya, 60 sampai 80. Kemudian kalau yang non rebreathing 80 sampai 100, konsentrasinya lebih tinggi. Bedanya di mana? Kalau yang non rebreathing itu apa? Kalau yang non rebreathing, yuk, udah baca belum? Kalau yang non rebreathing apa? CO2-nya? Artinya apa tuh? Yuk bacanya yang lengkap. Kalau yang non rebreathing itu apa? O2-nya bercampur apa tidak? PCO2 dengan CO2-nya bercampur apa tidak? Kalau yang tidak bercampur itu rebreathing apa non rebreathing? Yang non rebreathing artinya udara yang keluar tidak akan bercampur dengan udara yang masuk, jadi jalannya itu berbeda. Ya, ketika melakukan inspirasi, katupnya yang ekspirasi itu akan tertutup, ya, akan tertutup, jadi satu jalur saja, ya, itu. Jadi jalur waktu pas ekspirasi, baru yang jalur yang terbukanya itu yang untuk melepaskan CO2-nya itu yang terbuka. Jadi tidak bercampur, ya, tidak bercampur antara yang PO2 dan PCO2, gitu ya. Makanya kadar konsentrasinya lebih tinggi, kan maksudnya. Kalau yang rebreathing itu masih kemungkinan ada campuran, ya, antara PCO2 dan CO2. Makanya konsentrasi darahnya juga lebih rendah. Itu ya, paham ya? Oke. Baik. Sekarang kita bagaimana melakukan pemeriksaan fisik sistem pernapasan. Harus ada pasiennya. Ibu minta yang perempuan aja ya. Jangan lah, jangan yang sakit. Nanti yang sakit mau dulu. Apa pakai manikin aja? Apa? Hah? Kalau pasien boleh besar, boleh kecil ya. Apa cowok yang terbuka? Cowok terbuka tapi
Tapi buka kaos semua. Ayo coba tanpa sarung tangan juga ya. Ini diangkat dulu deh. Iya, iya. Durasi baju labnya dibuka aja dulu. Baju labnya dilepas aja dulu. Ya. Dari siapa Neng? Bu Misti ada atau kemana ya? Yang belakang ya. Oh, kurang belakang. Nah, kamu nanti MPS ya? Dengan ibu ya? Nanti habis dari sini ke atas ya. Baik, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Gali Trinidad. Dengan Bapak Gali. Dengan Bapak Gali. Baik. Pak Gali, saya kebetulan dengan Nuswatona, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan pernapasan Bapak ya. Oke, bagaimana Bapak? Siap. Saya akan siapkan alatnya dulu ya Bapak. Kemudian selanjutnya kita siapkan alat yang kita pakai, sarung tangan jangan lupa ya. Gunakan sarung tangannya, kemudian kita mencuci tangan. Kita cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, kemudian tugas kita berikutnya adalah menggunakan sarung tangannya tidak perlu steril, prinsipnya cukup bersih. Baik, Bapak saya akan lakukan pemeriksaannya ya. Bapak tadi dengan Bapak Gali. Bapak Gali bisa saya minta tolong buka bajunya bisa ya. Tapi sebelumnya saya akan lihat dulu ya. Bisa dibuka maskernya Bapak? Ya, Bu. Kenapa itu? Pertama kita lihat adalah pemeriksaan fisik yang umum ya. Tadi inspeksi kita lihat ya. Kita lihat adalah konjungtiva dan skleratnya dulu ya. Maaf ya Bapak ya. Ini warnanya pink bagus berarti ya. Kemudian skleratnya, saya tahu nanti ada selain ada gangguan pernapasan, ada gangguan juga yang lainnya seperti misalnya skleratnya misalnya ikterik. Biasanya kalau ikterik pada pasien apa? Ikterik itu apa? Kuning ya. Kuning berarti pada pasien apa biasanya? Liver. Iya benar. Oh, benar. Hepatitis ya. Kemudian kita lihat secara kilas dari wajah ya, ada pembengkakan atau tidak, ada edema atau tidak ya. Jadi normal tidak ada. Kemudian ke bawah kita lihat tangan, kukunya ada kelabin pinggir nggak? Orang dengan kadar oksigen yang mengalami kekurangan yang lama, ini kelabin pinggir itu bukan menonjol, ini gede gitu, jadi cembung. Mana ya, Bu? Kuku. Ya, kita lihat ini normal ya. Kemudian warnanya juga pink ya, artinya kecukupan oksigennya bagus ya. Kemudian yang satunya juga sama, kita bisa lihat ya.
Oke. Bapak bisa minta tolong bantuan untuk buka bajunya. Giniin aja bu. Itu aja. Tunjukkan ke sana. Gini bu. Buka semua ya. Gini. Gede banget bu perut saya. Malu. Bisa terlihat tidak kalau seperti ini? Masuk angin ya. Maaf ya Pak. Iya. Kita bisa lihat di sini ya. Atau kalau kan kita dibuka semua ya. Begini aja deh bu. Harusnya kalau misalnya itu bisa dibuka semua boleh. Jadi Nah, kita lihat inspeksi tadi kita lihat ya. Inspeksi berarti kita lihat ini pasien dari depan dulu. Ya. Inspeksi kita lihat bagian dadanya. Ya. Inspeksi bagian dada kita lihat dari kulit ya. Ada perubahan warna kulit tidak. Kemudian yang berikutnya selain warna kulit dadanya ini antara kiri kanan itu simetris atau tidak, sama tidak gitu ya. Nah, itu kita lihat juga. Kemudian yang berikutnya kita lihat waktu dia inspirasi antara kiri dan kanannya sama tidak, jadi simetris atau tidak. Ya. Kemudian kita lihat lagi bentuk dada. Ya, bentuk dada kan udah diajarin ya. Bentuk dada itu termasuk bentuk dada yang normal atau tidak. Ya, itu kita lihat. Kemudian yang berikutnya selain kita lihat seperti itu, kita juga lihat pada saat inspirasi pasien. Inspirasi ada nggak otot-otot dinding dada? Ya, otot dinding dada itu berarti kita lihat dari sini. Ya. Ini otot diafragma, ya otot diafragma. Kalau orang dengan sesak napas biasanya kan terlihat di sini. Gerakannya terlihat, ya gerakan otot-ototnya itu. Kemudian yang berikutnya ada pernapasan cuping hidung juga ketika pasien itu mengalami sesak nafas. Artinya pernah lihat ikan mas koki kan? Jadi cuping hidungnya itu kembang pegisat kelihatan. Itu artinya pasien itu mengalami gangguan pada pernafasan. Itu kita lihat semua di sini. Kemudian yang berikutnya kita hitung juga frekuensi napas pasien. Sambil seperti ini kita bisa hitung frekuensi napas pasien. Kita kan punya jam ya, kita punya jam, kita bisa hitung. Ingat kalau misalnya kita menghitung pernapasan, kita kasih tahu pasiennya, itu kan kenapa? Karena kalau pernapasan biasanya bisa diatur. Jadi pura-pura sesak, kan itu juga bisa, ya. Beda dengan jantung misalnya nadi, itu kasih tahu nggak apa-apa karena itu kan otomatis nggak akan bisa diatur sama kita. Tetapi kalau orang yang kalau pernapasan itu bisa diatur sama kita. Ya, itu artinya ini normal semua ya, bentuk dadanya normal, kemudian frekuensi napasnya normal gitu ya. Normalnya berapa frekuensi napas? Berapa frekuensi napas? Normal 20 lah ya. 20 kali per. Nah itu inspeksi sudah kita bisa lihat semua. Kemudian tugas kita berikutnya adalah apa? Palpasi. Untuk palpasi itu kan namanya raba ya. Biasanya kita lihat adalah ini ada pergeseran trachea enggak ini? Ini kan tracheanya nih. Ini posisinya pas pada saat pasien itu. Coba Pak tenang. Nah, ini posisinya pasti tengah enggak? Kalau orang dengan gangguan pada pernapasan ini biasanya karena seringnya batuk, itu juga kan bisa ada perubahan pada otot-otot trachea. Pada tracheanya itu bisa mengalami pergeseran, bisa juga gitu. Ini palpasi ya. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa palpasi, ada Bapak bisa pegang ini. Kita juga bisa raba ada massa nggak nih pada saat kita palpasi. Nah ini juga kita bisa lihat. Kalau tadi misalnya pada saat kita palpasi itu, pada saat kita inspeksi misalnya kita lihat ada rada cembung misalnya, oh jangan-jangan ada massa misalnya, kan kita bisa terlihat. Nah, yang berikutnya juga yang perlu kita ketahui pada pasien ketika kita palpasi adalah palpasi ini untuk kita melihat juga
taktil primitus ya. Biasanya pasien harus kita sampaikan ke pasiennya, Bapak tolong sampaikan 77 ya. Ini taktil primitus ya. Jadi Bapak, taktil primitus itu untuk kita melihat penyebaran sirkulasi oksigennya bagus atau tidak ya. Coba Bapak sebutkan 77. 77. Kemudian berikutnya 77. nah berikutnya 77. nah itu kita bisa rasakan antara kiri dan kanannya ya, sama ya, berarti dia tidak ada masalah ya. Berikutnya 77. ya, itu antara kiri dan kanan itu sama. Kemudian selain taktil primitus juga kita melihat ketika pasien itu inspirasi ya, jadi pengembangan dadanya juga kita bisa lihat. Coba Bapak lakukan tarik nafas. Balik. Lagi. Coba tarik nafas yang maksimal. Keluarkan. Kalau keluarkan itu lewat apa? Mulut. Nah, itu ya. Itu kita melihat ekspansi parunya ya. Coba Bapak tarik nafas. Bisa? Ya, sampai bawah sini ya. Nah itu kita lihat adalah palpasi. Kemudian kita lihat lagi adalah perkusi ya. Auskultasi dulu. Auskultasi dulu, perkusi ya. Perkusi dinding dada. Perkusi dinding dada itu dilakukan secara sirkuler ya. Kita lihat di interkostanya ya. Untuk perkusi cukup kita dengan menggunakan kita bandingkan antara kiri dan kanan ya. Nah, ini suara napas yang normal pada perkusi adalah apa? Suara napas yang normal pada perkusi apa? Perkusi. Ayo. Perkusi apa suara napas yang normalnya? Yang nggak tahu. So, apa? Sonor. Ya kan? Kalau pada auskultasi baru vesikuler. Ya, nah gitu ya. Ini perkusi. Sekarang berikutnya adalah auskultasi. Untuk auskultasi kita gunakan stetoskop. Ya. Kita gunakan stetoskop. Oke. Kita gunakan stetoskop. Bapak tarik nafas. Teruskan. Kedengaran ya suaranya. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas kembali sih. Ya, jadi sirkuler ya, sirkuler itu dari sini ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Ya, itu namanya sirkuler. Ya, nah itu dengan auskultasi. Ini bagian anterior, artinya bagian depan. Ya. Kemudian tugas kita berikutnya adalah bagian belakang. Ya, bagian belakang berarti bapaknya diminta duduk. Ya, kita bertugas membelakang. Ini tadi harus dibuka bajunya.
Buka. Ini ya. Ini nggak sih? Ini sama ya. Kita lihat juga di sini. Kita lihat inspeksi bagian posteriornya. Ya, bagian posteriornya sini bagian belakangnya. Kita lihat di sini. Lihat dari warna kulitnya gitu ya, mulai dari inspeksinya. Kemudian ada nggak kelihatan massa misalnya ya, di situ kita bisa lihat. Baru setelah kita inspeksi kelihatannya normal ya, baru kita lakukan palpasi. Nah, ketika palpasi kita tadi juga seperti pada saat yang bagian anterior ya, bagian depan, sama juga pasien diminta untuk melakukan 7. Yuk. Coba. 7. Ya, kiri dan kanannya sama. Getaran yang dirasakan itu sama antara tangan kiri dan tangan kanan. Ya. Kemudian coba Bapak tarik nafas. Ini pada saat tarik nafas itu ibu jari kita meregang. Ya. Kemudian pada saat ekspirasi kita akan bertemu kembali. Ya. Jadi ibu jari kita itu akan bertemu kembali. Coba Bapak lakukan inspirasi. Inspirasi maksimal Bapak. Lagi. Ya, jadi kita akan mengembang nih ketika melakukan inspirasi kan berarti badannya kita berusaha untuk memasukkan udara semaksimal mungkin ya. Nanti ketika ekspirasi akan bertemu kembali ke ibu jari kita, begitu ya. Itu pada saat palpasi. Ya. Kemudian untuk auskultasi sama dengan menggunakan stetoskop juga ya. Dengan menggunakan stetoskop pertama mulai dari scapula ya. Dari sini ya. Tarik nafas Bapak. Nah itu ya, suaranya bagus, dengaran sama kita ya. Artinya suaranya vesikuler sampai ke sini, sampai ke tidak paling bawah ya. Kita melakukannya di antara ya, di antara selaiga dan di interkosta ya, namanya interkosta ya. Nah itu auskultasi. Berikutnya adalah untuk palpasi, perkusi itu sama tadi ya, kita dengan cara ketuk ya, dengan cara ketuk tadi. Nah, kita dengan jari kita juga bisa ya. Nah, ini kemudian kita juga bisa kita ini ya. Kemudian kita berikutnya, nah, berikutnya lagi, kemudian kita berikutnya gitu ya. Nah itu juga sampai ke interkosta yang pembatas bagian yang paling bawah pekak ya, pekak itu berarti isinya lebih banyak yang padat ya. Bisa juga batas yang bawah itu, kalau yang kanan itu kan hepar, yaitu suaranya udah suara padat, berarti garduk ya, itu tidak dilepaskan udara, berarti bukan di paru-paru ya. Itu yang kita dapatkan ya. Itu untuk yang perkusi ya. Nah itu semuanya yang didapat adalah normal ya Bapak, semua hasilnya secara keseluruhan Bapak dalam keadaan normal ya. Ya silakan Bapak tunggu kembali. Bapak untuk yang pemeriksaan fisik sudah selesai ya, tapi hasilnya sudah bagus ya, tahu semuanya normal. Nah kalau misalnya dianggap tadi hasil pemeriksaannya adalah ada abnormal, misalnya ada mengi, misalnya ini kan kita bisa didapatkan juga suara-suara abnormal ya. Suara abnormal itu kan kita bisa rasakan, misalnya ada mengi misalnya ya. Kalau mengi itu biasa pada pasien-pasien asma, nah itu juga kita bisa rasakan misalnya ketika kita pada saat
inspeksi ada suara-suara seperti itu, kita bisa langsung tanya, Bapak ada riwayat asma gitu ya. Kita bisa tanya ke pasien kalau seperti itu yang kita dengar pada saat pasien itu datang. Misalnya ada Pak, ada Bu misalnya. Kalau ada sejak kapan ya asma itu dialami? Adakah keluarga yang mengalami penyakit yang sama seperti Bapak ini? Gitu kan? Karena kenapa kita tanya seperti itu? Karena kalau asma itu adalah penyakit turunan, ya itu kita tanya ke pasien. Kemudian obat-obatan apa yang dikonsumsi oleh Bapak selama misalnya menderita asma. Nah itu kita tanyakan juga ke pasien. Ya itu kita tanyakan. Oke, Bapak karena pemeriksaan sudah selesai, saya rasa untuk yang pemeriksaan sekarang Bapak sudah selesai ya Pak, hasilnya dalam keadaan bagus, alhamdulillah normal semua ya Pak. Saya akan pamitan terlebih dahulu ya Pak, saya juga akan merawat pasien ini. Oke, baik, terima kasih, assalamualaikum. Itu ya. Ini untuk yang pemeriksaan fisik pernapasan. Sekarang bagaimana menggunakan oksigen ya, sekalian aja. Di gue juga nggak. Sekarang prosedur menggunakan oksigen. Ntar gue itin. Di dia nggak ada. Di dia Ini ada dua lembar doang. Oh ituan apa namanya? oksigen. Ini ada berbagai contoh ya. Ini ada 3 contoh. Kalau ini apismas biasa, ya, apismas biasa itu seperti umumnya yang masuk sumpuk biasa, ya. Ini antara yang masuk dan yang keluar bercampur. Kemudian yang kedua itu ini yang non rebreathing, ya. Non rebreathing tadi di mana pemberian oksigennya dalam dosis tinggi. Sampai berapa tadi? 180. Sampai dengan 12 ya, konsentrasinya sampai dengan 100% untuk konsentrasinya. Tapi untuk pemberian oksigennya kalau misalnya dokter itu dari hasil AGD-nya misalnya bahwa pasien ini harus mendapatkan CO2 yang tinggi misalnya. Pasien itu harus mendapatkan CO2 yang tinggi, berarti kan kadar PCO2 di dalam tubuhnya kan rendah, ya nggak? Ya nggak? Nah itu diberikan apa? Yo, ini ada kasus. Ini kan ada rebreathing dan non rebreathing. Kadar PCO2 pasiennya itu rendah. Berarti kan pasien ini pada saat ekspirasi harus dimasukkan kembali. Ekspirasi itu didapatkan apa? CO2. Iya. SO2. Ya kan? SO2 pada saat ekspirasi yang dihasilkan. Kalau yang ditabung itu namanya pada saat inspirasi dengan menggunakan oksigen O2 kan? PO2. Sekarang pasiennya ini PCO2-nya rendah di tubuhnya. Ya kan? Berarti pasien ini harus diberikan oksigen itu rebreathing mask atau non rebreathing mask? Rebreathing. Kenapa rebreathing mask? Apa yang lebih rendah? Ayo, ini 100%. Bener nggak? Pasiennya itu PCO2-nya rendah. PCO2 rendah. Berarti pasien itu harus mendapatkan PCO2 lagi. Artinya, ketika pasien itu mengeluarkan udara, itu udaranya jangan dibuang. Gitu kan? Masukkan kembali. Pakainya apa? Rebreathing. Ya? Rebreathing.
Kalau yang non rebreathing mask itu kan 2 jalur, satunya keluar buang itu, jangan bercampur antara PO2 dan PCO2, itu kan begitu, ya kan? Berarti pasien ini memasukkan kembali PCO2-nya supaya apa? Kebutuhan PCO2 di dalam tubuhnya terpenuhi. Berarti pasien itu harus menggunakan rebreathing, ya. Kita buka. Nah, biasanya kan kalau pasiennya sesak, tempat tidurnya harus di ini fungsional bed bukan? Ini loh. Selamat pagi Bapak. Jadi komunikasi seperti tadi ya. Bapak nanti mau dipasang oksigen ya. Bisa. Jadi tujuannya nanti disampaikan seperti yang tadi karena Bapak cepat ya. Jadi pasien harus dibantu ya karena Pak siapkan alat tidur ya Pak. Ya, tugas kita berikutnya seperti tadi cuci tangan ya, kemudian gunakan sarung tangan. Jadi pakainya apa? Rebreathing mask. Pak alatnya sudah siap. Ini udah diajarin kan? Ini namanya apa yang ini? Udah kan? Yang mana flow meter, mana yang humidifier, udah kan? Oke, jadi ini nggak usah lagi ajarin lagi. Kita buka. Kan ada tulisannya ya, rebreathing mask, non rebreathing mask. Oh ini. Ini ada gini nggak? Di sini dulu. Coba dulu. Kalau rebreathing mask sampai berapa tadi maksimal? 80. Pemberiannya berapa liter per menit? Rata-rata Sampai 12 liter per menit. 8 ya, rata-rata 8. Kalau yang nasal itu paling rendah ya. Jadi kalau misalnya pasien itu mendapatkan hanya 3 liter, ya diberikan nasal. Ya kalau misalnya udah sampai 5 liter, berikan simple mask yang biasa. Ya kalau misalnya pasien dapatnya 8, berikan rebreathing, tergantung dari hasil AGGD-nya juga. Ya. Oke. Bapak ini oksigennya sudah siap ya. Nggak
nggak apa-apa. Oh, gitu. gitu. Bisa tolong pegangin, Bapak. Ya. Berasa. Berasa nggak sih? Enggak, Bu. Kalau saya tadi nggak berasa. Ada. Ada berasa. Enggak. Bener. Enggak ada, Bu. Oke, jadi seperti itu ya. Ya ini nanti kalau pada saat ekspirasi ini akan mengembung. Ya nanti diambil kembali, gitu ya. Saya kira itu untuk pemberian yang Ada. Ada, Bu. Bapak untuk yang pemberian oksigennya sudah selesai. Nanti kalau ada masalah apa yang Bapak rasakan atau Bapak nanti sudah enakan, ini ada bilnya ya Pak. Tolong nanti sudah saja ke kami. Kami akan merawat pasien yang lainnya dulu ya. Nah, ini sudah selesai, baru tugas kita berikutnya tinggalkan pasiennya. Ya. Nah, itu caranya. Ya. Dan kita lepas kembali ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang non rebreathing sama aja ya, kan cuma beda di katupnya aja ya. Jadi nggak usah lagi dipraktekin ya. Sekarang bagaimana cara input di darah? Ya, yang mesti kita ketahui bahwa pada saat kita melakukan pemberian cairan ini perparenteral ini ada berbagai macam avokat ya, avokat beserta ukurannya. Ini ada warna 18, 22, biasanya selisihnya 22 nih, 20. Foto ya? 24 itu. Mana sih? 22, 24, 26, 22 ukurannya ya. Karena ini ya. Jadi ada 5 macam avokat ya. Ukurannya bukan macamnya. Ukuran dan model itu berbeda-beda ya. Jadi ada warna hijau, warna pink ya, warna pink, kemudian warna biru, warna kuning, kemudian warna ungu. Ungu ya. Ungu ya. Jadi warna itu warna 18. Nah, nomor 16 ada deh. Kemudian 20 warnanya pink. 16 Ya, ada. pink ini. Kemudian warna biru 22. Nih warna biru. Ada ukuran-ukurannya ya. Kemudian warna kuning nomor 20 ya. 24. Warna kuning. Kemudian warna ungu 26. Jadi bedanya 22. Semakin besar nomor jarum ya. Ini kan nomor jarum berarti nomornya, berarti semakin kecil jarumnya ya. Semakin kecil jarumnya. Sebenarnya ada nomor 16 ini. Ada nomor 16. Nah, ini berbagai bentuk dan modelnya ya. Kalau yang ada ini buka tutupnya, biasanya pasien itu dipastikan bahwa selain dapat cairan infus ada obat-obatan yang diberikan. Ya, jadi ini bisa untuk memasukkan obat lewat sini. Jadi ini dibuka ditutup. Ya. Nah, kemudian kalau yang seperti ini biasa
Jadi biasanya kalau misalnya terpaksa ada obat-obatan yang diberikan lewat infus, biasanya pakai yang di karetnya, karet penyambung. Ya, itu bisa kita pakai. Tapi kalau secara terus-menerus harus gunakan ini. Ya, karena kalau pakai yang selang yang di karetnya seringkali bocor nanti kalau sering ditusuk, ya. Nah, itu yang mesti kita tahu. Kemudian pasien ini akan mendapatkan transfusi. Kalau misalnya kita lihat bahwa pasien itu akan ditransfusi, berarti gunakan blood set. Ini lebih besar, ya, lebih besar tetesannya, ya, karena kan partikel darah kan lebih gede, ya. Kemudian kalau misalnya pasien hanya mendapatkan cairan infus, ada khusus infusion. Udah dibalikin ya? Udah dibalikin yang selang infus. Kalau pasiennya itu hanya mendapatkan cairan, ya, ini khusus ini saja. Jadi selangnya selang khusus untuk cairan infus, ya. Kalau zaman dulu belum ada aboket, pakainya jarum ini aja yang dipakai, yang ditusukkan. Makanya biasanya seringkali pasien-pasien itu bengkak, ya, sebentar bergerak bengkak. Karena apa? Ini jarum dari metal, ya, jadi suka tertusuk kemana-mana, akhirnya mengakibatkan bengkak, ya, di tangannya. Nah, itu. Makanya biasanya untuk menghindari pembengkakannya itu, menghindari jarum itu keluar dari area pembuluh darah, suka pasang spalak bidai. Pasang bidai, pernah nggak ngeliat yang pasang bidai? Ya, dulu tuh. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan menggunakan ini kan plastik. Plastik itu kan fleksibel, seringkali tidak menusuk keluar dari pembuluh darah. Jadi tetap gunakan seperti ini sehingga tidak perlu gunakan bidai. Itu bedanya, ya. Dan sekarang karena pasiennya itu mendapatkan transfusi darah, maka kita menggunakan yang ini, yang blood set, ya, ada tulisannya. Paham, ya? Kemudian ketika kita akan memberikan darah ke pasien, yang harus kita pahami adalah cek identitas pasien, cocokkan dengan darah yang mau kita berikan. Ya, jangan sampai salah pasien, ya. Cek identitasnya, kemudian cek golongan darahnya, ya. Biasanya kan darah itu kan disimpan di lemari pendingin, ya, supaya tidak rusak. Nah, setengah jam sebelumnya itu sudah dikeluarkan dari tempat pendinginnya, ya. Itu cek identitasnya nih. Ini kantongnya besar, biasanya kalau darah itu kan 250, ini kan 500, ya. 250 biasanya. Kita cek identitas ini cocokkan dengan identitas pasiennya, sama enggak, golongan darahnya sama enggak. Sekarang ini kan golongan darahnya sama, ya. Cek golongan darahnya sama, kemudian jenis darah yang diberikan sudah sesuai, gitu, ya. Itu setengah jam sudah harus dikeluarkan. Jadi tidak perlu dipanas-panasin. Kalau dipanasin, apalagi kalau air mendidih, apa dong jadinya, ya kan? Jadi beku, ya, darahnya. Jadi cukup digeletakkan saja, ya. Atau misalnya ini udah setengah jam lebih kok masih dingin, misalnya. Kalau dingin nanti pasien bisa menggigil, kan? Jadi harus sama dengan suhu kita, ya. Paling tidak kita pegang, kita bolak-balikan, gitu, ya, untuk menghangatkannya, ya, supaya paling tidak minimal sama dengan suhu kita, ya. Nah, itu. Kemudian kalau sudah kita kita berikan kepada pasien untuk yang darah, ya, hitungannya itu kalau yang pertama 15 menit pertama itu kan pasien harus dicek dulu nih tekanan darahnya berapa, gitu, ya. Sebelum diberikan itu cek tekanan darahnya, ya, cek nadinya. Kemudian 15 menit pertama usahakan lambat dulu, 10 tetes dulu, 10 tetes per menitnya, gitu, ya, 10 tetes dulu. Nah, sehingga nanti kalau ada reaksi alergi, ya, setelah 10 tetes, misalnya 15 menit pertama itu pasien nggak ada masalah, tidak ada alergi apa-apa, kan bisa saja pasiennya tiba-tiba alergi gatal misalnya, ya.
gatal atau menggigil atau apa reaksi-reaksi pasien yang dimunculkan ya, itu bisa terjadi. Nah, kalau pas 15 menit seperti itu aman, baru berikutnya kita makanya ditunggu pasiennya ya. Tugas kita berikutnya adalah beri kecepatan yang lebih ya. Jadi atur tetesannya itu paling tidak 40 tetes ya, 20 sampai 40 tetes per menitnya. Jadi dipercepat. Karena apa? Satu kantong ini harus habis dalam waktu 2 jam. 2 sampai 4 jam ya sebenarnya. 2 sampai 4 jam satu kantong dalam 250 cc ya. 50 cc nih. Ya, jadi berbeda dengan pemberian cairan biasa. Kalau pemberian cairan biasa itu kan tergantung dokternya di situ memberikannya itu berapa jam gitu ya. Kalau misalnya 8 jam, dokter tuh nggak akan meresepkan misalnya tetes, gunakan tetes, tidak, pasti gunakan jam. Misalnya 6 jam harus habis. Nah, kita perawat harus menghitung kalau 6 jam itu berapa tetes kan gitu ke pasiennya. Paham cara menghitungnya? Kalau misalnya 6 jam itu berapa menit, berapa tetes per menitnya? Ayo. Kalau cairan biasa. Udah tahu rumusnya kan? Cara menghitung tetesan cairan? Udah dapat di PKKD belum? Cara menghitung tetesan cairan. Hah? 21 bagaimana cara menghitungnya? Hah? Enggak, cara menghitungnya dulu rumusnya. Dikali berapa? Ini pada orang dewasa berarti berapa? Satu sesinya berapa? 20 tetes, ya kan? Nah, terus kali 500 nih. Berarti berapa? 10.000. Kalau jam dijadikan menit berapa? Kita tadi 6 jam. 60 kali berapa? 300. Dibagi. Dapatnya berapa? 28. Ya. Dapatnya 28 tetes per menit. Ya, 28 tetes per menit ini. Ya, pasiennya. Kemudian yang berikutnya, jadi berbeda dengan cairannya, berbeda dengan darah. Yang berikutnya kita mesti paham macam-macam cairan. Ya, yang umum ini adalah NaCl. Kita lihat dari warnanya saja sudah kita bisa lihat warna orange, NaCl. Jadi kita mau perlu baca begini apa ini ya. Jadi kita lihat dari warnanya saja sudah kita bisa lihat ini NaCl 0,9%. NaCl itu sama dengan cairan yang ada dalam tubuh kita. Ya, NaCl. Makanya disebut dengan cairan isotonis. Isotonis itu artinya sama dengan cairan ada dalam tubuh kita. Kemudian cairan RL, ringer laktat itu warnanya merah ini. Di sini itu merah. Pernah lihat? Merah itu RL. Ringer laktat. Ya. Kemudian ada lagi dextrose. Kasih dextrose aja misalnya. Dextrose itu dextrose, namanya juga dextrose ya. Glukosa. Itu ada yang 5%, ada yang 10%. Sama warnanya hijau, tapi ada yang hijau tua, ada yang hijau muda, tergantung dari persennya, ya kan? Jadi kalau yang persennya itu kecil, yang 5% itu muda. Kalau yang 10%-nya hijaunya agak pekat, ya, tua, hijau tua, ya gitu. Nah, ini berbagai macam. Ada lagi jenis-jenis cairan tapi makanan, ya. Kalau ini kan cairan murni. Kalau itu misalnya pada pasien-pasien yang defisiensi nutrisi misalnya, pasiennya itu nggak bisa lewat lewat lambung misalnya, lewat oral apalagi, lewat lambung aja nggak bisa ya. Nah, pasiennya harus diberikan lewat parenteral makanannya. Itu ada jenis makanan yang diberikan lewat parenteral ya. Itu
banyak jenis-jenisnya. Nanti saudara bisa lihat lah ya, berbagai jenis nutrisi yang diberikan lewat parenteral. Salah satunya apa misalnya? Ada pernah dengar bahwa ada cairan yang bisa untuk makan ternyata. Jadi bukan cuma sekedar cairan aja, ternyata makan juga diberikan lewat parenteral. Pernah dengar nggak? Pernah dengar kan? Itu diberikan. Kenapa? Karena pasien tidak mampu melalui oral, tidak bisa juga lewat enteral gitulah, yang sonde ya. Ternyata diberikan lewat parenteral. Kemudian tugas kita berikutnya adalah menyiapkan alat. Ya, menyiapkan alat. Ini tadi sudah kita paham jenis-jenisnya, jenis aboketnya. Kemudian kita siapkan alat-alatnya. Alat-alat yang mesti kita siapkan ada 3 derm. Ya. Ini 3 derm ini untuk fiksasi, ya, fiksasi jarum fungsinya. Ya. Kemudian ada alkohol swab. Alkohol swab nggak usah banyak-banyak. 1 untuk pembersih, kalau pasien kotor bisa sampai 2 gitu ya. Kemudian satunya lagi buat desinfeksi area penusukan. Ya. Kemudian ada nirbecken, ada ini ya, Tourniquet. ada tourniquet, ya, ada tourniquetnya. Kemudian ada pengalas. Ini tadi ada darah yang dibutuhkan, karena kita tujuannya tadi selain infus itu ada diberikan darah ya pasiennya. Kemudian ada pengalas, ada handscoon, ada cairannya. Oke. Sekarang kita prakteknya. Ini ada yang jadi jalur praktekan ya. Praktekan bagaimana cara pertama adalah komunikasi seperti tadi ya. Jadi bisa sambil duduk juga orang ini diberikannya seperti ini ya. Baik, selamat pagi Ibu, perkenalkan, ini kan pas orientasi ya. Saya dengan Suartona, saya tugas di ruangan ini. Saya kebetulan jaga di Dungas pagi dari jam 8 sampai dengan jam 2 ya. Saya akan membantu Ibu. Saya lihat Ibu minumnya susah ya Bu. Minumnya susah, sering muntah misalnya. Sering muntah, ini Ibu diresepkan untuk mendapatkan cairan lewat parenteral. Bagaimana Ibu bersedia gitu ya, besok nanti ya Bu. Nanti boleh di tangan kiri, boleh di tangan kanan. Tapi baiknya sih tangan sebelah kiri ya, karena tangan kanan biasa Ibu kan gunakan untuk makan, untuk aktivitas yang lain. Bagaimana Ibu bersedia? Gitu ya, kita tanyakan ke pasien. Ya, silakan gitu kan. Di tangan sebelah kiri saja. Baik Ibu, kalau begitu saya akan siapkan alatnya ya. Saya permisi Ibu. Saya kembali ke ruangan untuk menyiapkan alat. Kemudian kita balik kembali, alat-alatnya sudah siap. Ibu, alat-alatnya sudah siap. Bagaimana Ibu sudah siap untuk dilakukan pemasangan infus? Siap suster. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita jangan lupa gorden kita ya, sampiran kita. Nah, kemudian tugas kita berikutnya adalah mencuci tangan ya, cuci tangan seperti tadi ya. Kita cuci tangan. Kalau sudah cuci tangan, kemudian kita nah, kita gunakan handscoon. Oke, kita gunakan handscoon. Ini pasiennya kan mau mendapatkan terapi ini ya, mendapatkan darah. Yang kita pakai adalah
Ibu angkat dikit nih tangannya. Ya. Kemudian tugas kita berikutnya adalah kita siapkan biasanya ada untuk bukanya nih. Kita buka seperti ini. Ya, kita naikkan ini ya. Ini kalau di bawah suka buat mainan pasien ya. Nah, kita naikkan, kemudian kita klem. Oke. Kemudian tugas kita berikutnya adalah mendesinfeksi ya, kita isi cairan sepertiganya. Kemudian kita gantungkan. Kita gantungkan, kita keluarkan udaranya. Kita buka klemnya.